piye kabare? Alhamdulillah sehat. Ngopi. Ngopi, ngerokok, ngopi sambil ngaji. Enak tuh. Ada masalah, Pak? Kemarin kalau yang dibahas kemarin perihal yang di Jakarta yang lagi rebusnya kedatangan Oh. Rame-rame soal Habib Rizik. Hehe. Ya, lucu Indonesia. Indonesia itu negara mayoritas Islam. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Salah kaprah dalam memaknai Islam itu rahmatan lil alamin. Terus lupa bahwa umat Islam itu umat yang satu. Jadi ya kudu eling, umat yang satu sampai digambarkan sama Rasulullah SAW itu umat Islam itu kal jazatun wahid, seperti satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh saling kampleng, saling hujat, saling menebar kebencian itu kan ya ngawur. Ya, saya ini prihatin melihat fenomena saat ini, para pemimpin terutama, para kiai-kiai, ustadz yang saat ini pro-proan ini kemarin, adik pro-proan, golongan-golongan. Fanatik itu hanya satu, fanatik terhadap agama, fanatik Islam. Kayak fanatik partai, fanatik golongan, fanatik kepada orang itu nggak ada jaminan surganya, nggak ada jaminan benernya itu nggak ada. Jadi siapapun dia, mau presiden maupun menteri maupun gubernur, bupati, mau apapun, jadi panglima, jadi apapun lah, jenderal mau bintang 9 sekalipun, kalau sudah meninggalkan agama itu sudah salah besar. Karena apa? Hidup kita ini diatur Allah. Kita ini yang menghidupkan Allah, yang mengatur hidup kita Allah, dan kita kelak akan kembali kepada Allah. Maka kalau memang benar Islam, ya harus mengikuti aturan Islam. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri, kata Allah. Kemudian aku jadikan kamu itu berdiri hidup di atas syariat, aturan. Yang dimaksud aturan ini aturan Allah, aturan Rasul, bukan aturan diri sendiri, bukan ngatur diri sendiri, bukan gaya aturan saya naik dewi. Orang membuat aturan, kalau orang Islam membuat aturan yang tidak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, itu sudah salah besar. Mau hukum apapun, karena hukum tertinggi itu hukumnya Allah, hukumnya Rasul. Tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia yang bisa mengklaim dirinya paling benar, paling baik kecuali Rasulullah SAW. Sudah titik itu. Setelah itu nggak ada. Al-insanu ma'alul qata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari salah, tidak lepas dari keliru, tidak lepas dari dosa. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, itu salah. Mau jadi apapun. Yang kedua harus ingat bahwa hidup ini yang menghidupkan Allah, yang ngatur hidup Allah, harus tunduk patuh di atas hukumnya Allah. Yang kedua harus ingat mati. Mau presiden, mau panglima, mau jenderal, mau siapapun lah wis, wali yang mati. Nabi itu loh mati. Nah, yang bikin orang-orang jadi sombong, pemimpin-pemimpin jadi sombong, jadi lupa, itu karena lupa mati gitu.
Kalau mau ingat mati, udah nggak ada lah. Benci itu nggak ada, kebencian itu akan hilang, dendam itu akan hilang. Saling rangkul, saling memaafkan, saling silaturahim. Ini kan lucu. Ada gubernur silaturahmi ke habaib karena baru datang dari Mekah, baru pulang dari Mekah, malah dipanggil polisi, ya lucu kan? Lucu bang. Jadi harusnya pemerintah itu tidak memusuhi Habib Rizik, tapi merangkul, mengajak silaturahim, mengajak dialog, mengajak untuk mencari solusi terbaik untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, negara, kepentingan umat, kepentingan agama. Itu yang benar. Jari presidennya Islam. Terus Islamnya ditaruh mana? Katanya panglimanya Islam, katanya kapolanya Islam, katanya menteri-menterinya banyak yang Islam. Wakil presidennya malah ulama malah. Terus ngumpet kemana itu wakil presiden? Kok diam? Kan ngawur semua. Maka saya ingatkan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Ingat, yang pertama harus kalian ingat, wahai para pemimpin-pemimpin, siapapun kalian, harus ingat bahwa kalian itu yang menghidupkan Allah, yang memberi hidup Allah. Kalian semua itu dulu lahir telanjang. Tidak ada satu raja pun di muka bumi ini, tidak ada satu presiden pun di muka bumi ini yang lahir pakai jas, itu nggak ada. Semua lahir telanjang. Kalian punya pakaian yang ngasih pakaian Allah. Kalian bisa makan yang ngasih makan Allah. Kalian punya jabatan yang ngasih jabatan itu Allah. Walaupun di jabatan itu didapatkannya dengan cara yang curang, cara yang nyogok, cara beli pakai uang macam-macam lah. Terserah itu. Tapi hakikatnya itu yang ngasih itu Allah, itu amanah. Ya. Kalian jadi apapun, bisa apapun, kalian yang bisa kan itu Allah. Maka kalau kalian jadi pemimpin, jadi jenderal, jadi apapun, kalian kembali kepada Allah, kalian merujuk kepada Allah, kalian tunduk patuh pada Allah, kalian tidak akan sombong, tidak akan semenang-menang. Di atas langit ada langit, ya. Seluruh alam ini tunduk patuh bertasbih semua kepada Allah. Maka kalau sudah ingat Allah, ingat agama Allah, ingat Islam, bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Harus berani itu katakan pada semuanya. Ya, tidak ada agama yang benar kecuali Islam, tidak ada agama yang baik kecuali Islam. Agama yang benar dan baik itu cuma Islam. Ya, karena Islam itu apa? Rahmatan lil alamin, mengajarkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Sekalipun bukan Islam suruh baikin. Ya. Ya, kalau ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, menebar kebencian, menghujat-hujat ulama, menghujat-hujat Habib, kok malah yang disalahkan itu yang dihujat? Harusnya yang menghujat itu yang diambil polisi, diperiksa itu. Kalau mau jujur, mau adil ya. Ini yang kedua itu. Kalau sudah ingat Allah, ingat mati. Ya. Mau presiden, mau siapapun, mau jenderal bintang berapapun, kalau mati sendiri, nggak bawa pengawal, nggak bawa ajudan, berhadapan langsung dengan mungkar nakir sendiri. Ya, pasukannya nggak ikut. Kalau sekarang bolehlah pamer pasukan, pamer ini, pamer pangkat, silakan. Tapi dikubur, kalian nggak bisa pamer itu semua. Ya. Allah tuh nggak pernah tanya pangkatmu apa, jabatanmu apa, nggak ada itu. Nggak ada, itu mah lupa mereka. Itu yang membuat kacau ini karena banyak orang lupa mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Termasuk semua mati, nggak ada nggak mati. Dan bila sudah datang saat kematian itu, la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
tidak bisa diundur sedetik, tidak bisa dimajukan sedetik. Dan mati itu tidak nunggu pensiun, mati itu tidak nunggu tobat, mati itu tidak nunggu berbuat baik. Yang namanya husnul khotimah itu adalah orang yang mati husnul khotimah itu adalah orang yang hidupnya selalu berbuat kebaikan-kebaikan dan memperjuangkan kebaikan-kebaikan. Ngaku Islam tapi musuh Islam, musuh ulama, musuh kiai, musuh ustaz. Karena mengkritik, karena sering mengkritik. Ya kritik itu luar biasa. Dalam hidup itu nasihat, kritik itu kan nasihat. Ya. Saya tidak fanatik dengan siapapun. Saya tidak pro pada siapapun, saya pro sama Allah. Saya fanatik pada Allah, saya fanatik pada Islam. Maka saya ingatkan, kalau memang orang Islam, kembalilah kepada ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara murni. Halio, ngomong durung mati. Nah, yang pertama itu ya. Kedua, ingat mati. Yang ketiga, yang harus diingat oleh para pemimpin, para jenderal, para panglima, apapun, bupati, kapolri, gubernur, harus ingat. Kalau mereka Islam, maka Islam satu dengan yang lain itu kal jasatun wahid. Ya. Islam itu bersaudara. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Itu jelas di Al-Quran. Bahkan Allah perintahkan apabila ada perselisihan di antara saudaramu itu asli, suruh mendamaikan. Mendamaikan, berdamai dengan saudara karena takut pada Allah. Maka la'alakum turhamun, kita akan memperoleh rahmat. Jadi kalau sudah ingat, sadar bahwa hidup ini yang hidupkan Allah, yang memberi hidup Allah, yang mengatur hidup kalian Allah, dan yang kedua kalian sadari diri bahwa kalian bisa mati, siapapun kalian, mau jadi apapun kalian, dan sudah terbukti kok. Mereka itu lupa. Presiden Indonesia ini yang mati sudah berapa sudah? Sudah 4 presiden mati, Pak Karno mati, Pak Harto mati, Gus Dur mati, Pak Habibie mati. Presiden-presiden dunia yang banyak mati, raja-raja Fir'aun yang katanya hebat yang mati, Namrud yang mati. Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya karena mukjizat dari Allah itu bisa mati kok. Nah kalau cuma sekedar pemimpin-pemimpin klasteri ya cek-cek. Ini kan pemimpin klasteri. Cek-cek aja. Lupa mati itu kan keliru. Dan yang ketiga harus ingat betul bahwa Islam itu satu. Umat Islam itu kal jasatun wahid, satu tubuh, nggak usah sok-sokan. Kok mungsuhi orang yang kayak begitu. Menunjukkan power jenderalnya karena dengan siapa berani sama cukong-cukong itu. Berani kita lihat kan di TV, di YouTube sering itu masuk cukong Cina-Cina, masuk Indonesia segitu banyaknya. Apa orang Indonesia itu nggak ada yang bisa bekerja? Apa orang Indonesia bodoh-bodoh? Lalu terus TNI kemana? Polisinya di mana coba? Itu kan menghina bangsanya sendiri. Orang Cina masuk malam hari, masuk ke bandara, masuk di YouTube itu banyak tersebar. Saya nggak tahu itu benar apa salah, terlepas dari benar apa salah. Tapi saya belum pernah dengar dari petinggi polisi, dari petinggi TNI, dari presiden yang marah. Stop, kembalikan orang-orang Cina. Kita punya bangsa ini bangsa terhormat. Itu Indonesia kayak wong pinter kok. Dengan memasukkan banyak orang Cina itu presidennya, panglimanya, kapolrinya, semua itu sama dengan menghina diri sendiri. Menghina dirinya sendiri mereka itu. Merendahkan martabat dirinya sendiri, merendahkan martabat bangsanya,
merendahkan martabat rakyatnya, merendahkan martabat umat Islam dan umat-umat yang lain. Seolah-olah Indonesia ini sini wong bodoh-bodoh. Kok sampai pekerja-pekerja kasar aja didatangkan dari Cina, ada apa gitu loh. Nah kenapa kok diam? Nah, gitu. Karena mereka lupa bahwa persaudaraan itu persaudaraan Islam, bukan persaudaraan antar manusia. Tapi disuruh kita oleh Allah, diperintah kita oleh Allah, diperintah kita oleh Rasulullah untuk selalu berbuat baik kepada seluruh manusia. Selama manusia tidak memusuhi kita. Kalau mengambil contoh rahmatan lil alamin itu, Nabi itu dihina, diam, Nabi ini gak ada perang. Kalau cuma pribadinya Nabi yang dihina, Nabi diam. Kalau cuma pribadinya Nabi yang dilecehkan, Nabi diam. Tapi tatkala agama yang dihina, Nabi angkat senjata kok. Terbukti itu ada perang Khandaq, ada perang Khaybar, ada perang Badar, ada perang yang lain, perang Uhud. Itu bukti bahwa kalau agama yang direndahkan, kalau Islam yang direndahkan, kita nggak boleh diam, gitu loh. Harus dibedakan, gitu loh. Jangan asal ngomong. Ngitir ayat ala Isa. Jenderal ngomong, saya Muslim, saya malu lihat apa yang seperti itu. Saya sebagai orang Muslim lebih malu lagi punya jenderal baca ayat gak becus sok-sokan. Saya warga negara, saya juga Muslim. Saya punya saudara Muslim, pangkatnya jenderal, baca ayat belepotan, terus sok-sokan lagi. Lupa mati Pak, lupa bahwa dia itu bisa pensiun, lupa. Coba kalau dia mikir, kalau nanti saya pensiun belum mati, sudah nggak jadi jenderal, hidup tengah masyarakat, masyarakat tahu kesombongan saya, terus dilecehkan sama masyarakat, nggak digubris sama masyarakat. Itu ada itu, terjadi. Saya waktu kecil itu ada polisi itu, makanya mayor, sombongnya luar biasa. Mati itu, tidak ada satupun tetangganya yang ikut ngubur, tidak ada, cuma keluarganya toh. Paling sekitar 20 orang yang berangkat ngubur. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan supaya kembali kepada Islam secara kafah, kembali ke ajaran Islam secara benar, kembali ke ajaran Islam secara utuh, ya, memahami Islam secara benar, jangan belepotan. Jadi kalau kita sudah ingat, yang pertama kita ingat bahwa hidup ini dari Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngatur hidup Allah. Kita sadar kita bisa mati, siapapun kita, ya. Pak jenderal-jenderal, ingat, sudah banyak jenderal mati. Bahkan ada sudah jenderal besar, 2 jenderal besar, 3 ring. Ada 3 jenderal besar di Indonesia ini, bintangnya 5 mati. Ya. Dan ketika, kalau sudah sadar bahwa kita ini umat Islam satu kesatuan, saudara, kal jazatun wahid, seperti satu tubuh, maka kita harus adil, ya, harus adil. Gak boleh adil kok pada kelompoknya, adil baik cuma kepada orang yang baik dengan dia, adil dan baik kepada orang yang mendukung dia, yang memilih dia. Enggak adil itu namanya. Berbuat baik itu nggak boleh milih, nggak boleh milah. Berbuat baik kepada siapapun, apalagi sudah jadi presiden itu milik masyarakat Indonesia. Presiden itu milik rakyat Indonesia, bukan milik partai, bukan milik golongan. Ya harus adil kepada seluruh rakyatnya, nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh karena yang sana dukung, yang sana pro. Kalau salah, kalau ngoceh macam-macam dibiarin. Dilaporin polisi sampai 50 kali nggak dipanggil. Tapi tatkala ada orang satu bicara agak gimana, udah dipanggil sama polisi.
Kan kita lihat itu di viral di YouTube. Ada anaknya Cina itu cupang itu, babi itu. Turunan babi ngepet itu. Nunjuk fotonya presiden. Katakan kamu kacung saya, tak bunuh kamu. Kamu kacung saya. Kamu jadi presiden karena dibiayai bapak saya dan sebagainya. Tuting fotonya. Presidennya diam. Kapolrinya diam. Katanya anak-anak. Masa orang segitu gedenya kok anak-anak? Allah itu ingatkan kita. Dan berbuat adillah kamu. Janganlah kebencianmu pada satu kaum. Ya, itu Allah yang ngomong, bukan saya. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum itu membuat kamu berlaku tidak adil. Sekalipun kita benci kepada seseorang, kita benci kepada satu golongan. Kalau itu benar ya kita berkatakan benar. Ya, kita nggak suka sama si A, tapi si A itu baik, benar. Ya kita katakan benar. Tidak boleh kita katakan nggak benar. Maka diteruskan sama Allah. Dan berbuat adillah kalian karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Lah kalau udah nggak adil mana mungkin jadi orang takwa? Kalau sudah nggak adil ya nggak mungkin jadi orang takwa. Ya. Dan yang terakhir yang harus diingat oleh para pemimpin, para petinggi negeri, para jenderal, siapapun, para kiai, ulama, ustadz, ya harus benar-benar netral, harus benar-benar objektif dalam segala hal. Kenapa? Yang paling mulia di sisi Allah nanti, ya, bukan presiden. Lupa ini. Ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan presiden, bukan Kapolri, bukan Panglima TNI, bukan jenderal, bukan bupati, bukan gubernur, bukan polisi, bukan TNI, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang kaya. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu orang takwa. Presiden yang tidak bertakwa, jenderal yang tidak bertakwa, panglima yang tidak bertakwa, kapolri yang tidak bertakwa, itu akan hina di sisi Allah. Ada tukang becak, tukang sapu jalanan, marbot masjid, tapi dia benar-benar bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan jenderal yang tidak bertakwa. Ya, tukang becak yang bertakwa dengan benar kepada Allah lebih mulia dibandingkan presiden yang enggak bertakwa. Itu lupa. Maka bertakwalah kepada Allah. Karena apa? Ittaqillah summa kunta, kata Rasul. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa Allah Rasulullah SAW itu pesannya begitu dalam? Ittaqillah summa kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun. Di istana bertakwa, di kantor bertakwa, di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan bertakwa, di kerumunan orang banyak bertakwa, dalam keadaan sendiri yang bertakwa. Kenapa? Perintah takwa. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada? Kenapa? Karena orang bertakwa itu pasti baik orangnya. Ya, orang bertakwa itu orangnya pasti baik, ucapannya baik. Orang bertakwa itu nggak suka dendam, nggak suka menebar kebencian. Orang bertakwa itu tidak suka memaksakan kehendak, tidak memaksa orang harus sama dengan dia, pendapatnya harus diikuti dengan yang lain. Nggak ada, orang bertakwa itu tidak seperti itu.
Orang bertakwa itu pemaaf. Orang bertakwa itu selalu mengajak kepada kebaikan, menasihatkan dalam kebaikan, menasihatkan dalam kebenaran. Maka kalau mau jadi baik, pemimpin mau jadi baik, presidennya mau jadi presiden yang baik, jenderalnya mau jadi jenderal-jenderal yang baik, yang nanti di akhirat juga menjadi orang baik, takwa. Udah. Kunci utama itu. Terakhir ini, pegang. Jadilah orang bertakwa dan laksanakan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Takutlah pada Allah, tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah. Ingat bahwa kalian itu hamba Allah. Kalian tidak bisa apa-apa. Kalian bisa jalan karena dijalankan Allah. Kalian bisa ngomong karena digerakkan oleh Allah mulutnya. Kalian bisa apapun itu karena Allah. Bukan karena kepintaran kalian, bukan karena pangkat dan kedudukan kalian. Tapi semua karena Allah. Maka kalau sudah kembali kepada Allah, kerangka utamanya takwa tadi. Ya. Jadi kalau sudah bertakwa, benar-benar takwa pada Allah, benar-benar tunduk patuh pada Allah, insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyiban walaupun menjadi negara yang aman, damai, tentram. Ya. Dirahmati Allah. Seperti yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, walau kana ahlal qura amanu wa taqau. Apabila penduduk negeri itu benar-benar beriman, benar-benar bertakwa hanya kepada Allah, la fata'na alaihim barakatim minas